Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat hari Lebaran Idul Adha bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan kita bersama Abia Mudawali, pimpinan Pondok Pesantren Hikmatul Ulum Diniyah As-Sunnah Kota Langsa. Nah, hari ini seperti yang kita lihat bahwa hari ini telah dilaksanakan kurban. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita bincang-bincang dengan Abia ini. Mohon maaf lahir dan batin Abia. Nah, ini Abang dah. Masya Allah, luar biasa. Ini maklum nih, habis bincang-bincang, jadi agak berdarah, agak bau sedikit. Ya, Masya Allah. Memang inilah hari yang berkurban. Hari berkurban. Nah, berkurban tenaga, berkurban pikiran, berkurban rezeki. Nah, ya, yang paling kita sayang. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini kurban ini adalah sebuah perjuangan berarti ya, Bia ya. Ya, sebuah perjuangan. Nah, dimana dulu syariatnya awal mula itu dari dasarnya daripada Nabi Allah Adam sudah pada anak beliau Habil dan Qabil. ya, Namun satu yang diterima, kurbannya Habil, karena yang diterima itu adalah orang yang bertakwa. Kurban daripada orang yang bertakwa. Habil bertakwa, tidak mengharapkan daripada apapun, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dilanjutkan pada masa Nabi Allah Ibrahim, dan sampai sekarang disyariatkan pada umat Nabi Allah Muhammad. Ini mudah menjadi suatu kewajiban ya, yang sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ya. Nah, untuk kurban ini sendiri berarti sudah ada semenjak masa Nabi Adam sendiri. Nabi Adam sendiri. Kemudian berlanjut ketika kisah Nabi Ibrahim. Sama anaknya tercinta. Iya, Nabi Allah Ismail kan. Anak yang sudah dirindu-rindukan selama di usia 80 tahun beliau, 90 tahun. Berdoa beliau, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nah, ketika itu Allah kabulkan. Jadi dasar asal muasalnya itu ketika beliau dipuji oleh masyarakat Mekah pada saat itu, sungguh luar biasa ya, kurban Nabi Allah Ibrahim. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, jangankan hewan kurban, jangankan unta, jangankan kibas, anak pun kalau Allah perintahkan untuk dikurbankan, maka aku kurbankan. Masya Allah, itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Nah, hari ini banyak kita lihat orang-orang berkurban. Nah, bisa nggak Abia jelaskan sedikit manfaat daging kurban, kemudian fadilah utama daripada kurban ini apa sih? Jadi fadilah kurban ini yang pertama sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki, dan juga sebagai kendaraan nanti di padang mahsyar hewan kurban itu sendiri. Lalu pada hewan kurban ini adalah yang tujuan pertama itu adalah takarrub sebenarnya. Takarrub karena itu perintah ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Setelah sholat maka berkurban, menyembelih. Karena mensyukuri atas banyaknya nikmat yang Allah kasih kepada kita, termasuk nikmat rezeki. Maka ketika kita berkurban itu ya, maka ada kriteria dia, udhiyah itu, hewan kurban itu ada kriteria yang banyak dagingnya ya, yang sehat, tidak cacat dia. Gitu. Lalu dalam mazhab Syafi'i sendiri, satu hewan kurban kambing itu dia untuk satu orang. Lalu 1 ekor sapi, lembu itu untuk 7 orang. Ya, berarti sama, sapi dengan kerbau hitungannya sama. Sama. Sapi dengan kerbau, kerbau ini sama. Lebih diutamakan mana, kambing atau sapi gitu ya? Tergantung rezeki kita. Tergantung rezeki kita. Jadi ketika kita mampu ya beli 1 ekor kambing kibas biri-biri, maka kita beli kibas kambing biri-biri itu.
Lalu ketika kita mudah rezeki, misalnya banyak rezekinya, melimpah rezekinya, kita mau 1 ekor sapi pun untuk kita sendiri nggak jadi masalah, lebih bagus, lebih baik gitu. Nah, artinya gini, jadi hari ini banyak orang-orang berkurban itu bukan hanya di tempat masing-masing, dia juga memberikan ke daerah-daerah lain. Iya. Nah, pada dasarnya kan untuk ketika orang disunahkan ya, Iya, disunah akad. Nah, bagaimana pendapat yang ketika orang yang berkurban untuk menyaksikan penyembelihan? Iya. Nah, itu bagaimana, masuk ke kategori mana itu, Ustaz? Jadi bagi si yang berkurban itu disunahkan melihat langsung beliau hewan kurban itu, dan juga disunahkan dia ketika masuk bulan Zulhijjah itu tidak menggugurkan kuku, tidak menggugurkan rambut, bahkan makruh dalam mazhab Syafi'i, makruh untuk menggugurkan itu, karena maknanya tidak boleh memotong. Tidak boleh memotong. Tujuannya adalah nanti rambut itu, kuku itu akan naik saksi kepada Allah. Nah, gitu. Jadi bahwasanya fulan bin fulan dulu ada berkurban tahun ini ya Allah. Jadi rambut itu akan naik saksi gitu. Lalu ketika berkurban itu dagingnya dia dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sanak kerabat ya, keluarga yang bukan ditanggung nafkah. Lalu yang ketiga adalah untuk fakir miskin. Lalu yang lebih diutamakan itu adalah fakir miskin. Fakir miskin. Fakir miskin. Nah, kadang-kadang banyak fenomena hari ini itu bahwa orang yang berkurban itu terkadang mungkin karena terlalu banyak, mungkin beliau menyembelih sendiri di rumah ataupun membuat tempat persembelihan di rumah, kemudian membagi sendiri, tidak diserahkan kepada panitia ataupun orang-orang yang sudah dipercaya untuk melaksanakan kurban. Itu ya, jadi satu masalah atau enggak gitu? Jadi yang sebenarnya berkurban itu kita yang sembelih sendiri sebenarnya. Kita buat di rumah sendiri, kita yang sembelih dan kita yang membagikan. Itu yang lebih afdal. Ya. Berarti itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Di rumah kita laksanakan semua. Kita laksanakan sendiri ya, semuanya. Ya. Lalu sekarang sudah dipermudah dengan ada panitia, dibentuk panitia. Terkadang kita kalau kita sembelih sendiri, ketika kita sembelih nanti takutnya bukan malah jadi hewan kurban, malah jadi bangkai nanti karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, inilah ada satu lagi yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan sembelih, Ustaz. Ini sekarang banyak kita lihat di media-media elektronik bahwa itu di daerah-daerah luar mereka menyembelih, ada yang lagi disembelih hewan yang melawan kemudian lepas. Nah, itu bagaimana hukumnya itu? Nah, kemudian ada yang sembelih lepas, mungkin bahkan yang sembelihnya sempat mungkin kena terjangan daripada hewan tersebut gitu kan. Nah, itu bagaimana itu? Jadi memang ini perlu wanti-wanti khusus ya. Perlu wanti-wanti, perlu berhati-hati dalam menyembelih hewan kurban. Karena memang kalau tidak hati-hati ditakutkan nanti tidak jadi malah hewan kurban, bahkan tidak halal dia untuk dimakan karena dibangkai. Nah, maka harus diperhatikan ketika kita menyembelih ya, itu pastikan pisaunya harus tajam, parangnya, pisaunya harus tajam. Jadi ketika kita sembelih ya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu tadi ya, ketika kita sembelih ya, jadi pisau ini ketika kita sembelih itu tidak boleh terlepas dari leher hewan kurban tadi ataupun binatang yang kita sembelih tadi. Ya. Apa tujuannya? Dan memang itu merupakan daripada syarat untuk menyembelih halal hewan kurban tadi. Yang dianjurkan itu ketika kita menyembelih harus putus 2 urat. Salah satunya adalah kalau bahasa kita di sini di Aceh mareh. Mareh. Untuk apa namanya, pernapasan ya. Pernapasan sama urat apa namanya, makanan ya, pernapasan makanan. Nah, itu harus putus. Harus putus. Ketika berarti pada pelaksanaan sembelih itu tidak putus kemudian terlepas, nah ini disangsikan. Nah, ada nggak solusinya gitu? Jadi maka solusi itu yang harus diperhatikan adalah yang berkurban itu yang menyembelih dan yang memegang itu memang harus kuat-kuat. Kaki diikat, kepala memang betul-betul dipegang yang kuat, supaya tadi ketika hewan kurban tadi ketika disembelih
tidak terlepas gitu, karena mungkin terlalu agresif daripada hewan kurban ini tadi gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Buya Sama-sama. atas curahan ilmu yang sangat luar biasa. Khair, insyaallah. Baik, pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa inilah sedikit curahan, sedikit ilmu yang disampaikan oleh Buya mengenai dengan kurban. Insya Allah nanti dalam kesempatan kita berbincang-bincang lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.